Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insyaallah diridainya. Sobat santri yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan seorang sahabat sekaligus khalifah. Beliau lahir di Mekah sekitar 584 Masehi. Beliau lahir dari keluarga elit yang terlahir dari kalangan suku Quraisy yang terhormat. Tetapi pada awalnya beliau sangat keras kepala dan memusuhi yang namanya Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, ia sangat memiliki sikap yang menentang pada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Namun, perubahan besar terjadi ketika beliau mendengar ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada suatu hari ketika beliau sedang melakukan perjalanan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Malah ketika ia mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan menyentuh kepada hatinya. Setelah itu, ia memutuskan untuk memasuki agama yang diridhoi oleh Allah SWT adalah agama Islam. Dan pada saat itulah perubahan besar terjadi dan itu yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Sobat santri yang dirahmati Allah, di sini saya akan bertanya, apakah ada yang tahu siapa sahabat dan sekaligus khalifah yang saya ceritakan tadi? Sahabat dan sekaligus khalifah yang saya ceritakan tadi adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinannya dan keberaniannya dan keputusannya dalam membela Islam sangat penting dalam perkembangan agama ini. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah yang kedua. Kepemimpinannya dikenal dan kebijakannya yang tegas dan penuh dengan keadilan. Beberapa pencapaian yang dicapai dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama, penaklukan wilayah baru. Pada masa Umar bin Khattab, perkembangan Islam menjadi pesat dan Islam memiliki banyak kekuasaan wilayah yang sangat meluas, termasuk di Persia dan wilayah sebagian Bizantium. Yang kedua, membangun institusi negara. Pada masa Umar dikenal sebagai orang yang mengorganisasikan sistem pemerintahan dan administrasi yang sangat baik. Ia telah mendirikan banyak infrastruktur. Yang pertama, jalan, masjid, dan rumah sakit. Dan yang ketiga, memperdayakan umatnya. Umar dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Memulai dengan membagikan harta dan membagikan hak pada kaum wanita dan menegakkan keadilan dalam keputusan hukum tanpa pandang bulu. Yang terakhir, yang keempat adalah keadilan. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, apalagi dalam mengambil keputusan hukum. Banyak yang bercerita betapa besarnya tanggung jawab Umar bin Khattab dalam mengambil putusan hukum dan melaksanakan masalah yang dengan bijaksana. Pada tahun 644 Masehi, Umar bin Khattab wafat ketika ditusuk oleh seorang Majusi, orang pemeluk agama Zoroastrian. Saat Umar bin Khattab sedang sholat. Sebelum wafat, Umar bin Khattab menyampaikan 6 orang yang dapat dipilih menjadi khalifah. Pemilihan itulah yang menjadi bukti betapa besarnya tanggung jawab pemimpinan Umar bin Khattab. Dalam kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa
betapa besar perubahan itu dapat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seorang individu dapat menjadi pemimpin yang terbesar dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan ia akan dikenang sebagai seorang pemimpin yang tegas, pemberani, dan adil dalam segala tindakannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kekurangan hanya milik saya dari sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Syukran ala itsima minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.